Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, maka hendaklah seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu didirikan di atas pengenalan diri kita ini kepada Allah atau ma'rifatullah. Maka itulah ibadah yang diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil mahbub. Tidak sah ibadah yang kita dirikan, belum bernilai ibadah, ketaatan yang kita kerjakan kalau kita beribadah belum mengenal yang kita ibadati, belum mengenal yang kita sembah. Maka pantas baginda Rasul membukakan pemahaman kepada umat ini. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu masa, suatu zaman terhadap umatku nanti, di mana umatku itu banyak mendirikan ibadah sholat. Dia rajin mendirikan ibadah sholat yang wajib, bahkan ditambah lagi dengan yang sunah-sunah. Namun sebenarnya dia belum mendirikan ibadah sholat, kata Rasul. Hanya mereka itu sebatas mengerjakan perbuatan sholat. Perbuatan sholat itu yang dijelaskan oleh ulama fikih, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Mereka hanya melakukan perbuatan sholat, yaitu beberapa ucapan dan perkataan, serta perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sholat. Kalaulah ibadah sholat yang kita kerjakan hanya sebatas batang tubuh, sebatas amal yang zahir, namun kita tidak mengenal hakikat dari ibadah yang kita kerjakan, tidak mengenal kita siapa yang kita sembah, maka ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Itulah ibadah yang bernilai nol. Inilah orang-orang yang selalu tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Makanya Nabi katakan apa? Hasil daripada ibadah yang dikerjakan tidak di atas ilmu ma'rifat. Kam min qa'imin hazuhu min sholatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti orang yang mendirikan ibadah sholat namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya. Melainkan yang dia dapatkan itu hanyalah rasa capek, rasa panik, dan letisinya, Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa Ustadz, Bapak Ibu, kaladang kue, kepara rajin. Tapi hasil dari dia ke ladang, ke para itu, nggak ada hasilnya. Hanya capek saja.
Badan ini telah uzur, badan ini telah usang, badan ini telah rapuh. Mengerjakan ibadah. Tapi kita tidak mengenal yang kita sembah. Maka lapuk pun badan kita, usang pun badan kita ini. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Inilah yang Allah katakan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menganggap bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal mereka itu sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah orang-orang yang sia-sia amalan mereka. Makanya baginda Rasul menjelaskan kepada kita ini. Ada dua orang di antara umatku sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara tegak berdirinya sama. Cara rukuknya juga sama. Cara i'tidal sujud dan duduknya mereka sama. Enggak berbeda Bapak Ibu. Akan tetapi kualitas sholat mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Kenapa Nabi mengutarakan seperti itu? Cara berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujud dan duduknya sama, namun kualitasnya seperti dan bagaikan langit dengan bumi, jauh. Karena ada yang sholatnya mengenal Allah. Ada yang sholatnya bermakrifat kepada Allah. Ada pula sholatnya tidak bermakrifat dan tidak mengenal Allah. Orang yang sholatnya bermakrifat kepada Allah, itulah sholat yang ingat. Allah katakan apa? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana sholat itu didirikan untuk mengingat Allah kalau kita belum mengenal Allah? Makanya sholat yang tidak ingat Allah itulah yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin itu. Nerakawilah bagi orang yang sholat. Yang maksudnya bagaimana? Orang yang tidak ingat akan Allah. Disebabkan karena dia tidak mengenal Allah. Maka selama dia beribadah, selama dia melakukan ketaatan, katanya kepada Allah, namun dia tidak mengenal akan Allah, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadah hampa dan sia-sia belaka. Maka disinilah kita wajib belajar ilmu ma'rifat itu Bapak Ibu. Ustadz katakan apa? Kalaulah ada hukum taklifi itu di atas wajib, maka mengenal Allah itu di atas wajib, itulah mengenal Allah itu. Karena Allah itulah ruhnya ibadah. Allah itulah ruhnya setiap ketaatan kita. Allah itulah rahasia daripada ibadah dan ketaatan kita. Makanya jikalau kita tidak mengenal akan Allah sebagai ruhnya ibadah dan ketaatan kita, tentu ibadah kita akan menjadi hampa. Ini yang kita pelajari. Ini yang kita mesti mengerti. Mesti ada azam, niat yang kuat di dalam diri untuk bagaimana kita bisa mengenal Allah itu. Kalau memang Allah yang kita imani itu betul-betul adalah Allah yang benar dalam keyakinan kita itu. Kalau kita sudah yakin Allah yang kita imani itu adalah Allah yang benar dalam keimanan kita, tentu kita berusaha mengenalnya. Jangan mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, huruf, alif, lam, lam, ha, tapi tidak mengenal kita diri yang punya nama. Sedangkan nama dengan dirinya, diri dengan namanya tidak akan pernah berpisah cerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai, nama dengan diri yang punya nama, esa dia Bapak Ibu. Sama seperti diri Bapak Ibu. Disebut namanya Pak Abdul Qadir, jelas orangnya tuh. Disebut namanya Kelipah, jelas orangnya. Disebut namanya Mik, jelas orangnya. Disebut namanya Mejah, jelas orangnya. Disebut namanya Allah,
Mesti jelas wujudnya. Mesti jelas mana orangnya. Sehingga Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah itu betul-betul Allah yang wujud, Allah yang nyata. Bisakah engkau melihat bulan purnama di malam hari, kata Rasul, tanpa ditutupi oleh namanya mendung? Bisa ya Rasulullah. Bisakah engkau melihat matahari tanpa ditutupi oleh awan dan mendung? Bisa ya Rasulullah. Begitulah kamu melihat dan menyaksikan Allah yang nyata itu. Begitulah pemahaman, pengenalan dan makrifat kita kepada Allah. Sehingga kita tidak bimbang dan tidak ragu menyerahkan diri ini kepada Allah seutuhnya, sebulat-bulatnya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, bagaimana Bapak Ibu akan menyerahkan diri kita kepada Allah? Tentu keyakinan kita, keimanan kita itu tak mantap karena kita tak mengenalnya. Tak tahu kita bagaimana kepribadian Tuhan itu. Tak tahu kita bagaimana sifat Tuhan itu. Tak kenal kita siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Apa bedanya Bapak Ibu ketika ada seseorang datang ke rumah Bapak Ibu? Dia bukan tetangganya Bapak Ibu. Ya. Lalu oncong-oncong saya Bapak Ibu. Lihat oncong-oncong. Apa dulu lihat oncong-oncong tuh. Mendudu-dudu saya tuh. Datang ke rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, ambo pinjam apa kuci oto. Ndak ada kuci oto, ndak ada Bapak Ibu kuci onda lah. Kerja rumah. Kira-kira, aku kira-kira saya itu. Lenio Bapak Ibu meminjamkan kunci oto, kunci motor atau kunci rumah kepada orang yang tiba tadi? Ya. Apa sebabnya tak mau? Karena tak kenal. Kalau kita tak kenal, tentu kita tak yakin kita itu. Ya, disalini si rumah namu itu mah. Ya, karena kita tak kenal dengan dia. Ya. Makanya mengenal Allah itu baru mantap isbatul yakin kita. Baru mantap keimanan kita. Apabila yang kita imani, yang kita yakini itu benar-benar kita telah mengenalnya zahir dan batin. Disitulah ada penyerahan diri kepada Allah zahir dan batin itu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apabila sudah mantap azammu, sudah mantap niatmu, sudah mantap ikhtiarmu, karena kamu sudah mengenal akan diri aku. Kamu sudah yakin kepada aku. Lalu kamu sudah serahkan dirimu kepada aku, kata Allah. Maka aku yang jamin, kata Tuhan. Jadi penyerahan diri kita kepada Allah itu zahir dan batin. Karena kita dah yakin. Disebabkan karena kita sudah mengenal Allah itu lebih dahulu. Tak ragu kita akan kebesaran Allah. Tak ragu kita dengan kemampuan Allah. Tak ragu kita dengan janji dan jaminan Allah. Karena Allah itu Rabb kita. Allah itu rahasia diri kita. Allah itu rahasia alam. Allah itulah maha di atas segala-galanya. Kalau sudah mantap pengenalan kita dan keyakinan kita kepada Allah, maka serahkanlah diri kepada dirinya. Jangan kita bertahan dengan kekuatan akal fikir, kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Apalagi kita bertahan dan bertuhan kepada nafsu kita, ini berbahaya. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku ajarkan engkau tentang suatu kalimat? Apabila engkau kenal itu orangnya, paham kamu siapa dia, maka selamatlah hidup kamu dunia wal akhirat. Mau ya Rasulullah? Apa nasihat engkau itu ya Rasulullah kepada aku? Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas, peliharalah Allah. Allah pasti pelihara dirimu. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Allah pasti jaga dirimu. Wahai Ibnu Abbas, kalau engkau bermohon, bermohonlah kepada Allah.
Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah, Allah pasti akan menolong dan membantu dirimu. Siapa dia ya Rasulullah? Itulah yang menjadi rahasia alam. Itulah yang telah menjadi rahasia dirimu. Maka kenalilah dirimu itu. Tiliklah dirimu ke dalam, sentarlah dirimu ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyentar dirinya ke dalam, maka kenallah di Allah itu. Yang bukan huruf. Allah yang bukan lapas, Allah yang bukan suara. Allah yang bukan kata-kata. Itulah tempat kamu bersandar dan bergantung kepada dirinya. Maka disinilah Allah menjelaskan kepada kita tentang rahasia dirinya kalau kita ingin menemui dirinya. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Ada sebahagian daripada manusia. Dia mengaku mengenal aku. Dia mengaku menyembah aku. Dia mengaku bertuhan kepada aku. Akan tetapi sayang kata Allah, dia bukan bertuhan kepada aku. Dia bukan menyembah dan mengingat aku. Akan tetapi yang disembahnya, yang dipertuhankannya adalah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah. Apakah huruf dan lafaz Allah itu yang Allah, Bapak Ibu? Apakah kata-kata dan tulisan Allah itukah yang dikatakan Allah? Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf alif, lam, lam, ha itu yang kita katakan Rob, kita katakan Tuhan. Lalu kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita hunjamkan ke dalam hati kita. Itu yang kita katakan Tuhan, lalu itu yang kita sembah. Berarti selama hidup kita, kita telah menjadikan lafaz dan huruf Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Ini yang syirik yang jali itu. Syirik yang nyata. Makanya siapa yang tidak mengenal Allah, maka dirinya telah dikatakan namanya junub batin itu. Itulah diri yang najis sebenarnya. Disebabkan karena dia menyandingkan Allah dengan keakuan diri sendiri. Ini yang dikatakan Rasul, wujuduka zambun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang ada. Allah wujud. Lalu kamu ngaku pula merasa dirimu yang wujud. Allah sama. Kamu merasa pula dirimu yang sama. Allah basar, kamu ngaku pula dirimu yang basar. Allah kalam, kamu mengaku pula dirimu yang kalam. Allah ilmu, kamu mengaku pula dirimu yang berilmu. Allah kudat dan iradat, kamu mengaku pula kamu punya kudat dan iradat. Allah hayat, lalu kamu mengaku pula bersifat hayat. Ketika ada pengakuan diri, pada saat itu, itulah yang dikatakan diri kita itu najis batin itu. Innamal musyrikuna najasun. Orang yang musyrik, yang telah menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhannya, itu adalah najis. Maka supaya diri kita tidak syirik, supaya diri kita tidak najis batin, keluar kita dari keakuan diri kita. Jangan ada diri yang merasa wujud. Jangan ada diri yang merasa bersifat. Akuilah Allah itu yang wujud, akuilah Allah itu yang bersifat. Ingkari diri kita ini, tolak diri kita ini yang merasa wujud dan bersifat itu. Barulah kita bisa diri kita itu benar-benar fitrah dan suci dia. Bukankah diri Bapak Ibu itu ada di dalam tiada? Kalau diri kita ini ada di dalam tiada, lalu yang tiada itu siapa? Ini malam ini yang akan kita buka rahasianya Bapak Ibu, supaya nanti jangan mengaku-ngaku ada pula. Nah, siapa yang ngaku-ngaku ada, maka dirinya itu telah menjadi berhala sepanjang hidupnya. Inilah orang-orang yang mengingkari akan kewujudan Allah yang wujud dan yang nyata itu.
ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang menolak dan mengingkari Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin. Dia yang ahad, dia yang tunggal, dia hanya satu-satunya, tidak ada di yang lain selain dirinya. Ditolaknya, diingkarinya, waliqaihi. Dan ditolaknya juga akan pertemuan dan perjumpaan Allah yang sudah nyata pada alam ini. Maka bagaimanapun amalnya yang dia kerjakan selama ini, fahabitat a'maluhu, maka amal itu akan menjadi kosong. Amal itu akan menjadi hampa, tidak bernilai dan tidak berfaedah. Amal yang sia-sia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Di akhirat nyata dan jelas Allah tidak pandang akan amalnya itu. Ya. Jadi, ya, Allah jelaskan dalam surat Al-Insan, hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada insan, kepada dirimu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa datang satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut? Ini Allah bercerita, ya, tentang rahasia dirinya kepada kita ini supaya kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Ya. Kalau Allah tak menceritakan dirinya kepada insan, maka kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita dan siapa Allah itu. Nah, jadi Allah bercerita ini, ya, telah datang kepada manusia satu waktu dari masa tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu? Karena pada masa ini belum ada namanya nur. Belum ada namanya sesuatu. Ya. Kalau belum ada namanya nur dan belum ada namanya sesuatu, lalu siapa yang ada? Yang ada itu hanya Dia. Akan tetapi kata-kata yang ada itu hanya Dia juga belum ada. Kalau Dia yang ada, lalu kata-kata ada itu juga belum ada, lalu bagaimana menyebutnya? Ya diam, kata-kata diam pun juga belum ada, nggak bisa disebut. Berarti Allah pun itu belum, nggak pernah bisa disebut Bapak Ibu. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah itu belum bernama. Ya. Kalau belum bernama, lalu bagaimana keadaannya di sini? Ya nggak bisa diceritakan, nggak bisa disebut. Ini yang dikatakan dalam keadaan kosong Bapak Ibu. Kosong yang bagaimana? Kosong di dalam ketiadaan. Kata-kata kosong di dalam ketiadaan juga nggak bisa disebut. Tapi kata-kata itu untuk menghantarkan pemahaman kita kepada sesuatu yang akan kita tuju. Sesuatu yang kita tuju itu, itulah yang maha ada itu. Yang tak pernah bisa diucapkan dengan kata-kata lapas dan suara. Dia kosong di sini. Hanya dirinya semata-mata. Kata-kata hanya diri semata-mata juga nggak pernah bisa disebut. Walaupun tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu, kita sebutkan juga supaya dia bersifat. Kalau sudah bersifat, insya Allah kita akan paham dan mengerti tentang rahasia dirinya. Sebab kalau tidak bersifat, tidak kita zahirkan dengan kata melalui kalam Ustadz ini, mana pernah bisa Bapak Ibu paham dan mengerti apa yang Ustadz maksudkan dari ilmu ketuhanan itu yang sebenarnya. Sama-sama untuk senyawa paham Bapak Ibu kalau Ustadz diam? Ya. Nggak bisa. Ketika Ustadz bercerita, tuh Ustadz udah bersifat tuh dah.
Ketika Ustaz bercerita tentang dirinya Tuhan, itu sudah bersifat itu. Padahal dirinya kan tidak bersifat. Dirinya tidak berzat. Nah, Tuhan. Tak bisa disebut. Tuhan itu tak bernama dia. Gak tinggi channel saya Bapak Ibu, gak akan tua ya Bapak Ibu. Tuh. Kosong, betul-betul kosong. Kosong dalam ketiadaan. Kalau dikatakan Allah itu, Tuhan itu kosong dalam ketiadaan, Tuhan itu bukan kosong dalam ketiadaan itu. Allah itu dibalik kosong di dalam ketiadaan itu. Kalaulah dikatakan Allah itu dibalik kosong ketiadaan itu, Allah itu bukan dibalik kosong dalam ketiadaan itu. Allah itu dibalik kata-kata kosong di dalam ketiadaan itu, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menyambung itu? Enggak kan? Allah itu bukan indak bisa disambung. Di balik kata-kata indak disambung itu yang Tuhan Tuhan. Itu enggak bisa. Karena dirinya belum bernama. Ya. Dengan nama Allah, maka ketika itu dinamailah dirinya. Ya, dinamai dirinya. Ya, dengan Hu. Dinamai dirinya dengan Hu. Ya. Dia. Dinamai dirinya dengan Zatul Bahdi. Dinamai dirinya dengan Zatul Buhti. Dinamai dirinya dengan wujud hakiki. Dinamai dirinya dengan wujud hak, wujud mutlak. Dinamai dirinya dengan Zatul Hak. Dinamai dirinya dengan Kuni. Dinamai dirinya dengan Kuni bil Kuni. Dinamai dirinya kehampaan. Dinamai dirinya dengan ketiadaan. Dinamai dirinya dengan batin. Ini istilah saja Bapak Ibu. Istilah yang bagaimana? Istilah untuk memahami bahwa dirinya itu yang tunggal, dirinya cuma yang ada semata-mata, selain diri nggak pernah ada. Namun dirinya yang tunggal, yang ada semata-mata, tidak pernah bisa disebut. Namun untuk menjelaskan dirinya tidak bisa disebut itu, dinamailah dengan kata-kata Hu Zatul Hak. Sebenarnya dia bukan Hu, dia bukan Zatul Hak, bukan Zatul Bukti, dia bukan wujud hakiki. Tak bisa disebut, tak bisa dinamai. Dirinya belum ada di situ. Tak bisa menyebut dirinya itu. Nah, begitu. Kenapa? Kosong Bapak Ibu, kosong. Namun dia wujud. Kosong namun dia nyata. Kosong namun dia zahir. Jangan dibilang kosong itu tidak ada. Jangan dibilang kosong itu tidak nyata. Jangan dibilang kosong itu tiada. Nyata, ada, terang dan jelas Bapak Ibu. Cuma belum bisa dikenal pada masa itu. Dia dalam kesendirian. Itu maksudnya tuh. Dia dalam kesendirian. Ketika dia dalam kesendirian itu, disitulah dia bercerita dengan dirinya sendiri. Ya. Ini yang disebut masa azali namanya. Azali. Pada masa azali itu, disebutlah di situ tentang rahasia dirinya. Dialah yang dikatakan Ahmad, dan dia pula lah yang dikatakan dengan Muhammad. Dialah yang memuji dirinya sendiri dengan dirinya sendiri.
Dia yang bercerita dengan dirinya sendiri. Ketika dia memuji dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dia bercerita dengan diri sendiri, maka ketika itu disebutlah Azali itu dengan nama sebutan Nazarullah. Nazarullah. Dia bercerita dengan dirinya sendiri di situ. Adakah sesuatu yang lain selain dirinya di situ? Tidak ada. Hanya dia semata-mata. Di situ letak ahad itu. Mendudukkan ahad itu. Nih, mendudukkan ahad itu di sini duduknya tuh. Ahad. Nah, ahad. Nah. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Maka dialah yang ahad, dialah yang tunggal, dia yang ahadiyah, dia yang wahidiyah. Tidak ada siapa-siapa, dia cuma. Berarti kata-kata ahad itu untuk menjelaskan hanya dia semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, disitulah dia menjelaskan wal awalu wal akhiru wal zohir wal batin itu. Ini di dalam ceritanya Bapak Ibu, belum zahir itu. Dalam ceritanya nih. Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Karena dia yang ahad, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lainnya, maka dia bercerita, akulah yang awal, diri yang awal tuh. Akulah diri yang akhir, aku diri yang zohir, aku pula diri yang batin. Kenapa? Karena tidak ada yang awal dan yang akhir, melainkan akulah yang sebenar-benar awal dan akhir itu. Tidak ada yang zohir dan yang batin, karena akulah sebenar-benarnya yang zohir dan batin itu. Karena aku cuma satu-satunya. Aku semata-mata yang ada. Tidak ada diri yang lain. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad, aku yang memuji akan diriku sendiri. Nggak ada siapa-siapa di situ. Karena dia cuma yang ada di situ. Maka dinamai dengan istilah hu. Dinamai dengan istilah kuni, bil kuni, zatul ha, wujud mutlak, zatul bakhdi. Dinamai untuk menjelaskan hanya dia satu-satunya itu. Ketika kita menamainya, itu sudah bersifat tuh dah. Kita membukanya tuh. Dari mana Ustaz tahu? Allah bercerita kepada orang yang dipilihnya. Makanya tidak ada yang bisa mengenal aku, kata Allah, kecuali diriku sendiri. Siapa yang bisa mengenal aku? Itu karena aku yang bercerita mengenalkan diriku kepada dirinya. Itu Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk yang bisa mengenal siapa aku yang sebenarnya. Disitulah dikatakan araftu rabbi birabbi itu. Araftu rabbi birabbi. Aku kenal Tuhan, aku kenal Allah, itu karena Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, mana bisa kita mengenal Allah? Karena akal ini akan buntu. Ilmu kita tak sampai, Bapak Ibu. Karena akal dan ilmu itu adalah Allah yang beri. Allah yang punya itu. Berarti kita tahu itu karena diberitahukannya. Sedikit yang Allah beritahu. Kadangkala kita sudah merasa banyak itu. Padahal kata Allah, itu sebatas yang aku beritahukan kepada dirimu. Lebih banyak lagi yang tidak aku beritahukan kepada dirimu. Tentang siapa aku yang sebenarnya. Makanya, kalau kita belum mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, maka Allah larang kita ini menjadi orang yang sok tahu.
Apa kata Allah? Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang yang sok tahu tentang Tuhan padahal dia belum mengenal Allah. Kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada kita, lalu kita bercerita Allah seenaknya, menurut akal, menurut nafsu, haram hukumnya bagi orang yang tidak mengenal Allah lalu seenaknya dia bercerita Allah. Inilah yang menjadi rahasianya. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabun munir. Ada orang yang berdebat, bermujadalah tentang rahasia Tuhan bighairi ilmi, tidak dengan ilmu yang diajarkan Allah kepada dirinya. Tidak dengan ilmu hikmah. Wala hudan, tidak pula berdasarkan hidayah dan petunjuk. Kalam-kalam Allah yang Allah tanamkan dalam dirinya. Wala kitabun munir, tidak pula dengan kitab yang menerangi. Kitab yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada barisnya, yang tidak ada titiknya. Itulah kenapa kita dilarang. Namun ketika Allah dah bukakan rahasia dirinya kepada diri kita, wastona'tu kali nafsi wa nahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagi aku, karena dirimu itu adalah bahagian diriku, kata Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, dirimu itu bahagian daripada aku. Siapa yang telah diangkat Allah derajatnya, makamnya menjadi kekasihnya, maka Allah akan bukakan rahasia dirinya kepada kekasihnya itu. Fastami' lima yuha, kata Allah. Maka dengarkanlah rahasia-rahasia diriku. Aku bongkar untuk dirimu, supaya kamu paham dan mengerti siapa aku yang sebenarnya. Rupanya pengenalan diri kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, bukan keimanan kata si A, kata si B, dan kata si C. Itu antara kita dengan Allah. Tak bisa dirubah, Bapak Ibu. Itulah keimanan Bilal bin Rabah. Bapak Ibu kenal dengan Bilal bin Rabah, Pak? Kenal? Di mana kenalnya? Bilal bin Rabah ketika dia dibaringkan di padang pasir, Bapak Ibu, yang dalam cuaca angin malangkang namanya. Lihat angin malangkang. Angin bana tuh, ha? Dilatan batu gadang di dado tuh. Disuruhlah oleh majikannya untuk mengucapkan kalimat Lata, Uzza, dan Hambal. Lalu apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Dia sanggup mengatakan ahad. Walaupun tubuhnya ini, Bapak Ibu, remuk, ditimpa batu besar, namun keimanan yang sudah isbat, keimanan yang sudah mengenal Allah, zahir dan batin. Walaupun tubuh ini hancur, namun keimanan tidak akan pernah hancur luluh, karena ia sudah bersama Allah itu. Inilah iman. Tidak ada kata si A, tidak ada kata si Anu, tidak bisa dirubah. Ini Allah katakan tuh. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu rindu kepada aku. Kamu cinta dengan aku. Kamu kenal dengan aku, kata Allah. Lalu kerinduan dan kecintaan serta pengenalan kamu kepada aku, itu yang aku tanamkan ke dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu aku tata hatimu, aku tata batinmu, aku hiasi jiwamu, sehingga jiwamu senantiasa muncul selalu kesadaran bersama aku, kata Allah. Itulah iman itu sebenarnya. Tak bisa kata si A, tak bisa kata si B, Bapak Ibu.
Makanya Rasulullah itu yakin dalam berdakwah dia. Karena imannya udah mantap. Dia sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Ketika itu Allah bukakan rahasia tentang dakwahnya itu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau bantu Allah? Siapa yang mau tolong Allah? Allah pasti tolong dan Allah pasti bantu akan dirinya. Apa maknanya? Siapa yang mau memperkenalkan Allah kepada hamba yang belum mengenal Allah, maka Allah bantu kita. Dibukakan Allah lisan kita ini. Dibukakan Allah ilmu hikmah kepada diri kita. Maka dengan ilmu hikmah yang Allah bukakan ke dalam hati kita, dalam dada kita, maka lisannya Bapak Ibu itu akan mengalir seperti air mengalir aja. Tak ada yang bisa menghambat di situ. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa yang kita ucapkan. Tidak ada yang bisa kita katakan. Melainkan ketika kita mengucapkan dan mengatakan tentang rahasia diri Allah, akulah yang berucap kepada dirimu melalui lisanmu itu. Aku yang menjadi lidahmu. Aku yang menjadi lisanmu pada saat engkau berkata itu. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mampu mengenal akan rahasia diri Allah, lalu kita punya kesungguhan untuk mengenalkan diri Allah kepada hamba yang belum mengenal, Allah akan bantu kita ini. Wa yusabbit aqdamakum. Aku mantapkan keistiqomahan hatimu, kata Allah. Jadi jangan ragu. Allah akan jamin perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu. Allah akan pasang badan buat diri Bapak Ibu. Apa kata Allah? Man adani waliyan faqad hazantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, kata Allah, karena aku sudah cinta kepada dirinya, cintaku sudah berlebih sayang kepada dirinya. Cintanya Allah tuh Bapak Ibu udah terlampau sayang kepada Bapak Ibu, kepada kekasihnya. Lalu siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, sudah sama dia mengangkat senjata, dia menantang dan berperang melawan aku, kata Allah. Maka yakinlah kita itu. Kalau kita sudah yakin, maka berdiri dan berjalan kita di atas hidayah dan petunjuk kebenaran itu. Insya Allah. Ini rahasia. Maka ketika Allah sudah bercerita kepada dirinya sendiri, siapa aku ini? Maka ketika itulah Allah menjelaskan rahasianya kepada kita ini. Siapa dirinya? Siapa sebenarnya dia? Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Itu hadis qudsi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin mengenal diriku. Karena aku ingin mengenal diriku. Karena aku suka untuk mengenal diriku. Maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Supaya yang aku ciptakan itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Allah. Disitulah Allah mentajalikan dirinya, Bapak Ibu. Mentajalikan. Allah itu menzahirkan, menampakkan dirinya. Supaya dirinya itu bisa dikenal. Dirinya itu betul-betul wujud dan dirinya itu betul-betul nyata. Ditajalikan dirinya. Tajali dirinya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini dia. Ya. Dari kosong, ya, menjadi wujud dia. Dari batin menjadi zohir dia. Dari hampa menjadi nyata dia. Nah, tajali dirinya. Ini tajali. Tajali dirinya ini yang disebut namanya dengan nur. Maka nur itu maknanya terang tuh. Terang.
Nur itu maknanya jelas. Nur itu maknanya wujud. Nur itu maknanya nyata. Maka segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang jelas, segala yang terang, itulah sebenarnya yang disebut namanya dengan nur. Yang nur itu, itulah kezohiran, itulah penampakan, itulah tempat memandang akan wujudnya Allah itu. Kalau kita langsung mengenal dirinya, mana bisa kita kenal? Namun dirinya pingin dikenal. Karena dirinya pingin dikenal. Lalu bagaimana jalannya supaya dirinya bisa dikenal? Aku zahirkan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku nyatakan diriku. Ketika aku zahirkan diriku, aku nyatakan diriku, aku wujudkan diriku. Nyata, zahir, wujud, nyatanya aku. Itu yang berupa nur itu. Disitulah letaknya. Dirinya itu telah benar-benar terang, benar-benar nyata dan jelas sejelas-jelasnya. Ketika dirinya telah terang, Bapak Ibu, telah jelas, barulah dirinya bisa dikenal. Itu maknanya khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku terjalikan dirimu. Itu maksudnya nur li ajli, untuk melihat diriku, untuk mengenal diriku, supaya diriku ini nyata. Maka dari nur itulah nanti zahir segala yang wujud ini. Dari nur itulah zahir segala yang ada ini. Maka disitulah dinamai nur itu, namanya dengan Nur Muhammad atau Sajaratul Baidha namanya. Ini istilah aja tuh. Nur inilah disebut namanya Nur Muhammad atau Sajaratul Baidha. Sajaratul Baidha. Pohon cahaya digambarkan, diumpamakan nur itu seperti sebuah pohon. Dari pohon itu urat-uratnya itu yang menjadi segala yang ada ini. Itu yang bahan baku itu. Atau juga dikatakan dalam bahasa kiasnya, nur itulah sebagai cermin untuk memandang dirinya. Nur itulah untuk memandang akan dirinya. Karena nur itu tempat memandang dirinya, untuk melihat wujud dirinya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad itu. Nih Nur Muhammad. Maka kesempurnaan Nur Muhammad itu, nyatanya Nur Muhammad itu, maka sempurnalah nyatanya itu pada sekalian alam, Bapak Ibu. Pada sekalian alam, langit dan bumi, isi di antara keduanya. Kalaulah nur itu sudah nyata kesempurnaannya pada langit dan bumi, sekalian alam, akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam itu nyata sempurnanya lah pada insan. Insan itulah tempat memandang sempurnanya Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad tempat memandang akan dirinya Allah. Kalaulah insan tempat memandang Nur Muhammad tempat memandangnya Allah, itu maknanya kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud Allah yang bernama Muhammad itu sudah nyata dan sempurna sebutannya dengan insan. Disitulah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, bahwa dirinya itu nyatanya Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad tempat nyatanya memandang dirinya Allah,
faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, disitulah dia mengenal akan Robnya. Rupanya rahasia insan itu adalah Allah itu sendiri. Rahasia Allah itulah nyata pula pada insan. Kalau digunakan dengan bahasa kias, zohirnya aku nyata pada insan, batinnya insan nyata pada aku. Ditanam lagi lebih dalam. Insan itulah zohirnya aku. Akulah batin insan itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Wa ana sirruhu. Dan diri akulah yang menjadi rahasia insan itu. Maka jangan dipisahkan Allah dengan insan, jangan dipisahkan insan dengan Allahnya. Maka kenalilah sejati diri daripada insan. Siapa yang sudah mengenali akan sejati diri insan, maka disitulah dia mengenal akan Robnya itu. Karena Rob itu sudah menjadi rahasia diri insan. Maka tiliklah ke dalam. Sentar ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyentar ke dalam dirinya, maka kenallah dia dengan Rob itu yang sebenar-benarnya. Barulah kita bisa mengatakan sebagai insan kamil mukamil itu. Insan kamil mukamil itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah itu. Bukan nyatanya diri Bapak Ibu, nyatanya diri Allah. Yang disebut namanya Muhammad. Muhammad yang sudah nyata rupa insan, itu dia sebenarnya. Jadi nggak bisa dipisah ceraikan Bapak Ibu, karena dia cuma satu-satunya. Jadi siapa yang sudah mengenal aku, yang sudah nyata pada dirinya, rahasiakanlah diri aku itu, kata Allah, pada dirimu. Walaupun dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu, akan tetapi dirimu itu nyatanya aku. Disitulah orang yang telah sampai pahamnya pengenalan diri terhadap Allah. Man arafallahu kala lisanahu itu. Nih. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang sebenar-benar wujud, Allah yang sebenar-benar bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kala lisanahu, kata yang tiada terkatakan Bapak Ibu, kelu lidah tuh. Kelu lidah itu tidak bisa lagi disebut-sebut, tidak bisa lagi diceritakan. Kenapa tak lagi bisa disebut, tak bisa diceritakan? Karena Bapak Ibu sudah kenal, Bapak Ibu sudah paham. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, Bapak Ibu sudah paham. Diceritakan juga lagi kalau sudah paham, makin tak jelas lagi pahamnya. Nanti lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Karena takut. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk, maka cukup diam di situ. Sebab kalau kita sebut, setiap yang disebut pasti ada orangnya. Setiap yang disebut pasti ada wujudnya. Disebut mic, yang mana wujudnya? Nih. Sebut spidol, nih. Contoh, Bapak Ibu berada di masjid. Rumah tempat Bapak Ibu kan ada masjid masing-masing kan? Ya. Ketika Bapak Ibu sudah berada di masjid, lalu ditanya sama anak, ya, Bu, yang mana yang masjid itu, Bu? Kalau disebut mana yang masjid itu, pasti ditunjuk itu. Yang tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk tembok. Gak usahlah masjid, musola, majlis kita ini, Bapak Ibu sudah berada dalam majlis ini, lalu tanya juga lagi, Bapak Ibu yang mana yang majlis taklim tuh? Setiap disebut nama majlis taklim, pasti ada orangnya, pasti ada wujudnya. Tertunjuklah dinding itu nanti, tertunjuk tembok tuh. Jadi kalau sudah paham, tak perlu lagi disebut-sebut, tak perlu lagi dijelaskan, cukup diam. Itu maksudnya tuh.
Diam itulah kesempurnaan ma'rifat seseorang yang sudah mengenal akan Allah. Tuh kala lisanau itu diam itu maknanya. Nah, jangan disebut itu. Diam. Diam yang bagaimana? Ya tentu diamnya di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang dalam keheningan tuh. Hening. Hening yang bagaimana? Hening dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana? Sadar dalam kepatuhan. Patuh yang bagaimana? Patuh di dalam keimanan. Tuh dia. Apalagi mau disebut lagi itu. Begitulah pengenalan diri kepada Allah itu. Kalaupun disebut, kalaupun diceritakan, kita ingin menjelaskan tentang siapa Allah itu. Siapa kita ini? Siapa Tuhan itu? Dan siapa aku itu? Namun kalau sudah paham siapa Allah, siapa kita, diamlah di situ. Karena dia cuma yang ada. Kita nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau yang ada itu hanya Allah, kita tidak pernah ada. Lalu siapa kita ini? Kita inilah yang dikatakan kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya yang awal, yang akhir, zohir dan batin. Kita ini tempat memandang nyatanya zatnya, tempat memandang sifatnya, tempat memandang asma dan af'alnya. Karena insan itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'al, maka disebutlah insan itu wujudullah itu. Disebut insan ini wujudullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa insan disebut wujudullah? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'al. Itu dia. Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma dan af'alnya Allah disebut wujudullah. Itu yang dikatakan namanya ainullah. Ainullah atau hakikatullah. Itulah nyatanya Allah, itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Tapi ingat, jangan ada pengakuan diri Bapak Ibu itu menjadi Tuhan. Itu yang perlu. Sadari sesadar-sadarnya. Ingat seingat-ingatnya, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan. Sadari saja bahwa diri kita tidak pernah ada selama-lamanya. Sejak mula ada yang nggak pernah ada. Cuma Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang wujud, Allah yang ada. Pandanglah Allahnya. Apa yang dilihat oleh mata. Tapi jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Ngerti nggak tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Tapi jangan memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau dipandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang apa? Yang terpandang apa? Alam. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang alam atau sesuatu. Tapi pandanglah Allahnya pada alam dan pada sesuatu itu. Disitulah rahasianya. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah nyatanya wajah Allah itu dah. Ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah. Kemanapun dihadapkan wajah ini ke barat, maka yang terpandang wajahnya Allah. Mana yang wajahnya Allah itu? Nih ya. Pandang ke situ, ini wajah Allah juga. Pandang ke situ, nampak juga wajah Allah. Pandang ke belakang, nampak juga wajah Allah. Lihat ke atas, nampak juga wajah Allah. Lihat ke bawah, juga nampak wajah Allah. Inilah dia. Ini yang kesempurnaan itu. Itu rahasianya itu, yang wajah Allah itu. Makanya kalau Bapak Ibu udah paham memandang wajah Allah, tentu Bapak Ibu berpikir, siapa yang memandang Allah? Siapa yang dipandang? Tentu yang memandang itulah sebenarnya yang dipandang. Yang dipandang itulah sebenarnya memandang. Muhammad yang memandang
Allah yang dipandang. Padahal Muhammad dan Allah itu esa juga itu. Siapa yang memisah-misahkan Allah dengan Muhammad, kafir tuh. Ya. Kenapa? Karena Muhammad itu kezohiran aku. Muhammad itu tajaliku, Muhammad itu nyatanya aku. Akulah batinnya Muhammad itu. Aku rahasia Muhammad itu. Jadi kalau Allah dan Muhammad itu sudah esa, dia satu dia. Maka ketika itulah hatinya Bapak Ibu itu telah bulat. Telah putus memandang Allah itu. Tak lagi terpandang namanya alam. Tak lagi terpandangnya nama sesuatu. Yang terpandang itu hanya Allah. Allah lah yang nyata pada alam. Allah lah yang nyata pada sesuatu itu. Karena alam dan sesuatu itulah zahir nyatanya Allah. Yang disebut namanya Muhammad. Namun kekebenaran Muhammad pada alam dan pada sesuatu itulah dikatakan insan itu. Itu juga namanya Bapak Ibu. Cuma cara penyampaian saja lagi Bapak Ibu. Ya, yang mesti dipahami. Bagaimana cara penyampaian yang mesti dipahami, karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, Allah segala-galanya hanya Dia. Cara penyampaiannya, lihat. Cara penyampaiannya dalam pandangan ilmu syariat, maka disebutlah namanya dengan alam nih. Disebut namanya dengan sesuatu. Disebut namanya dengan makhluk. Disebut namanya dengan hamba. Ya, disebutlah namanya dengan insan. Disebutlah namanya dengan malaikat. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ini secara pandangan syariatnya, cara penyampaiannya tuh. Ya. Karena Allah yang ada, Allah yang wujud, Allah segala-galanya. Segala-galanya itulah nyatanya Allah. Pada saat kita menyebutnya dalam bahasa syariat, jangan disebut Allahnya. Jangan dikatakan Allah. Tapi sebutlah secara bahasa syariat, itu namanya alam, sesuatu, makhluk, hamba, insan, malaikat, dan lain sebagainya. Itu secara syariat. Secara torikat, nah ini torikat lagi. Siapa alam, siapa sesuatu, siapa makhluk, siapa insan yang kita sebut itu, insan, makhluk, hamba yang kita sebut itu secara torikat, ini disebut namanya cermin Allah. Cermin Allah. Cermin Allah itu maksudnya tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang wujudnya Allah. Tempat memandang kezahiran Allah. Rupanya alam dan diri Bapak Ibu itu cermin dalam bahasa torikat. Mir'atillah itu. Cermin Allah. Tempat memandang zahirnya Allah, rupanya Allah, wajahnya Allah itu. Secara makna hakikat. Nih hakikat lagi. Siapa insan, siapa hamba, siapa makhluk, siapa sesuatu dalam pandangan hakikat. Nah, dalam pandangan hakikat disebut namanya wujudullah. Tuh dia. Bukan cermin lagi sebutannya. Wujudullah. Apa itu? Wujudnya Allah tuh. Nah. Ya. Kalau disebut wujud tuh zat tuh. Ya. Kalau disebut wujud yang zat tuh. Zatullah itu. Makanya alam sesuatu cermin karena disebut wujudullah, itu yang katakan hakikatullah itu. Kemudian siapa hamba, siapa insan, siapa makhluk secara makrifatnya, ini yang disembunyikan tuh Bapak Ibu, tak boleh disebut. Kalau disebut ini dalam rangka belajar, mengajar. Nah, secara pandang makrifat,
Insan makhluk itu disebut ya. Ini yang tak boleh itu. Makanya jangan digunakan bahasa makrifat itu ya untuk dipakaikan ke dalam bahasa syariat. Sembunyikanlah kata ini, itu maknanya kala lisanahu itu. Kadang orang dizahir-zahirkannya. Itu yang tak boleh itu yang fitnah itu. Sedangkan disembunyikan juga muncul juga fitnah itu. Ya. Ini sembunyikan itu. Makanya dikatakan al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Hadis qudsi itu. Insan itu, nih, yang kita katakan hamba tadi, yang kita katakan insan tadi, siapa rahasia sejatinya, siapa hakikat sebenarnya dia? Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Ku itu siapa tuh? Allah tuh. Insannya, nih, nah, kalau tahu orang aku, ini insan nih. Nah, insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Tidak ada siapa-siapa. Itu yang katakan al-insanu nafsi. Wa ana nafsuhu. Insan itu aku. Wa ana nafsu, aku dirinya. Itulah makna ahad itu. Tidak ada yang lain melainkan aku semata-mata. Kalau ada yang lain itu juga adalah diriku. Maka kenalilah akan tajali aku pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda dan nama yang berbagai-bagai. Itu aku juga. Disitulah Nabi mengatakan Allah itu bertahwil, dia berganti bentuk dan rupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itulah nyata dirinya? Karena memang dia satu-satunya. Apa makna dia satu-satunya tuh Ibu? Enggak ada yang lain selain dirinya. Itu tak boleh diingkari Bapak Ibu. Tak boleh ditolak. Siapa yang mengingkari dan menolak Allah itu yang ahad, Allah yang tunggal, Allah itu cuma yang esa, ditolak, maka ketika itu kita itu sudah kafir kita. Bukan kafir dalam penyebutan makhluk, bukan kafir penyampaian kata orang, tapi kafir dalam pengakuan Tuhan kepada kita ini. Itu. Kalau Allah yang mengatakan kita kafir, kemana Bapak Ibu mau pergi pulang lagi itu? Itu mantapan itu. Maka kenalilah Allah itu sempurnanya ya, zahir dan batin, sehingga keyakinan Bapak Ibu itu udah isbat ke dalam. Jadi jangan mengenal Allah itu kata orang. Betul-betul Bapak Ibu sudah mengenal dan sudah menyaksikannya itu dengan keimanan yang sudah isbat di dalamnya. Iman yang sudah isbat, siapa yang menanamkan itu? Allah juga. Karena kita ini termasuk orang yang dipilih untuk mengenal akan dirinya. Tak bisa Bapak Ibu digoyangkan dengan siapapun kalam-kalam itu. Itu yakin tuh. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu. Tapi kalau kita setengah-setengah hati, berparuh-paruh hati, ya masuk surga, surga-surgaan mau ya. Cicak lah. Nggak mantap. Ya, kalau udah mantap, itulah hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Itu memahaminya itu. Sekiranya surga nak ada Bapak Ibu, neraka sehingga adanya. Ale nama Bapak Ibu surga neraka. Surga nak ada lah, nggak ada jalan yang lain lah. Jalan yang lain nak ada lah Bapak Ibu. Sampai yang masuk nak ada yang lain lah surga, nak ada neraka sehingga adanya. Nggak ada masuk neraka itu kalau le bersama Allah. Tapi jangan coba-coba masuk neraka kalau bersama diri. Anyinya. Begitu isbat tuh. Ya. Maka kenali Allah, terbukalah rahasia surga tuh.
Kenali Allah, terbuka rahasia neraka itu. Kenali Allah, terbuka rahasia malaikat. Kenali Allah, terbuka rahasia iblis itu yang sebenarnya. Kenali Allah, terbuka rahasia diri itu. Kalau kita sudah mengenalnya itu dengan mantap, pengenalan sempurna, mati pun tidak ada takut kita lagi. Ya. Tapi kalau kita tak mengenal, mati pun ragunya, Wak. Nah, bacalah doa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Padahal panjang umur itu enggak lama gitu. Ada yang umur 75 ni jika Pak Zidun ni ada. Tanyalah yang umur 80, lama panjang umur tu ibu-ibu. Ya kan? Ustaz lah payah terasa gini rumah. Biasa lalu nyaman saja. Aku lalu bapilin kaki itu ha. Akrab itu ha. Apalah beko 80 lah beko. Ambil uduk tu nama 3 kali masa selesai luarnya apa sepak lama. Dah lama seperpak tu. Ya. Dituntun orang awak kadang kajamban berserak-serak tu ha. Ya kalau dapat cucu yang soleh-soleh aku nak. Dan tanya ke mana tu? Tu dijumpa tu ha. Rata-rata tu galak semua galak lah situ leh. Jadi nak rancak panjang umur tu, tapi awak patuh sajalah main rancak itu aja. Yang mantap tu ha. Ya, itu rahasianya. Apa kata Allah? Ya, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa fi kitab. Kalian tak tahu artinya tu? Umurmu panjang bukan dilebihkan. Umurmu pendek karena bukan disingkirkan. Disingkir tahu, dipendekkan. Siapa yang umurnya panjang itu bukan karena dilebihkan. Siapa yang umurnya pendek bukan karena aku dikurangkan. Angkat, tetapi panjang dan pendeknya umur itu memang dah jatah yang mesti diterima tuh. Makanya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau lah sampai masanya Bapak Ibu kok matilah leh. Ajalah. Namun sebelum mati kenali Allah dahulu. Sebab kalau Allah mengenal Allah matinya wak nak kamu sebut ke Tuhan di situ dah. Nyanyaknya kata. Tu kenali Allah. Jadi mengenal Allah itu setelah mati atau sebelum mati? Di barzah mengenalnya, di akhirat atau di dunia? Di dunia. Itu yang Allah katakan wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya di dunia ini, maka di waktu matinya nanti di barzah dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Wa adalun sabila, itulah orang yang tersesat itu. Itu yang buta hakiki itu Bapak Ibu. Jadi buta hakiki bukan butanya mata zahir. Butanya hati untuk mengenal akan Allah yang sudah nyata menjadi rahasia dirinya. Itu yang buta hakiki itu. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurnanya, insya Allah, Allah yang Bapak Ibu temui di dunia, yang sudah nyata pada diri insan, maka itu juga yang kita temui nanti di barzah di akhirat itu nyata pada diri masing-masing itu. Ya. Itu pada diri sendiri. Tidak akan pernah berbeda Bapak Ibu yang kita temui di dunia dengan nanti di akhirat itu. Sama, nyata pada diri sendiri. Itu diyakini itu Mas Ustaz. Kalau nak cobalah ingkari, timunya julus-julus tu so. Ya. Ini yang hak itu yang saya sampaikan. Yang benar, yang sesungguhnya. Makanya ilmu ini nggak bisa diolah-olah dengan akal Bapak Ibu. Apa kitabnya kok? Apa judulnya kok? Siapa ngarangnya? Halaman berapa? Nggak bisa. Itu kitab nafsiyah. Jadi yang beraku-aku itu Allah. Tuhan itu aku di dalam rahasia aku. Aku yang beraku-aku dalam aku. Mana ada aku siapa-siapa lagi di situ? Karena dikatakan la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Apa artinya nih? La ilaha illa ana tuh? Tiada Tuhan melainkan aku. Tiada yang wujud
Tiada yang nyata. Itu maknanya tuh. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu aku. Maka akulah Tuhan. Di dalam rahasia aku sendiri. Aku yang beraku-aku dalam aku itu. Itu maksudnya. Mana yang aku tuh, yang dia beraku-aku tuh di dalam rahasianya tadi, yang aku-aku yang kosong nih yang aku-aku nih itu yang kosong tuh, yang kosong tuh dirinya, yang kosong itulah dia beraku-aku. Aku yang Tuhan di dalam rahasia aku sendiri, akulah sebenarnya. Sampai-sampai hilang kata-kata aku dalam keakuannya itu lagi, dia menjalan di situ lagi. Tidak ada penyebutan zat di situ lagi. Tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada af'al. Karena Tuhan yang sebenarnya tidak dinamai dengan af'al, asma, sifat, dan zat. Dia tidak bisa disebut la sautun wala kharpun itu. Namun segala yang disebut, ingat, segala yang disebut, segala yang diucapkan, segala yang diterangkan, ada di dalam akunya aku tuh. Terbitnya dari akunya aku tuh. Kata-kata Allah yang disebut, kata-kata Muhammad yang disebut, kata-kata Nur yang disebut, kata-kata Adam, kata-kata insan, itu semuanya terbit di dalam akunya aku. Akulah itu. Karena aku cuma yang ada. Itu maknanya tuh. Ini di ujung kaji namanya tuh. Semua kata yang disebut, semua kata yang diucapkan, itu berasal daripada akunya aku. Ya, karena Tuhan itu aku dan rahasia aku. Sampai tidak ada kata-kata aku yang aku ucapkan lagi untuk aku. Karena aku itulah aku. Itulah diam itu. Maka sesungguhnya dari Bapak Ibu itu adalah kosong. Kembalinya tetap kosong. Disempurnakanlah bahasa syariat. Datang dari yang kosong, kembali tetap membawa yang kosong. Datang dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Makanya jangan aneh. Kalau ada orang sudah duduk pada maqam itu, maqam ma'rifat, kembalinya itu kosong. Hilang. Ibarat burung di dalam sangkar. Burung yang lepas, sangkatnya pun lesap tuh. Ketika ditanam, hilang dia. Kain kapan yang tinggal lagi itu. Ya, lesap di situ, jangan aneh. Karena memang dia sadar dan paham bahwa dirinya itu yang kosong itu. Maka kembalinya tetap kosong di situ. Ya, tapi itu bukan maunya akunya kita. Tapi maunya aku dengan akunya aku. Karena yang Tuhan itu aku dalam rahasia aku. Akulah itu. Pegang di situ. Tapi kalau duduknya di hakikat, dia tidak hilang, dia tidak lenyap. Dia utuh. Dia tidak hancur. Tidak hancurnya tuh harum dia. Nih, tidak hancur. Kenapa dia utuh, tidak hancur, tidak hancurnya itu harum? Karena dia sudah mengenal dirinya. Itu adalah nur. Nur itulah kezahiran nyatanya akan diri Tuhan itu. Maka dikatakan oleh Nabi, sebagai kesempurnaan memandang tajalinya Allah pada diri beliau. Apa kata beliau? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya itulah nur tuh. Maka kenalilah nur itu. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah al-alam minni. Rasulullah menyampaikan tentang rahasia dirinya. Sebagai tajalli kesempurnaan memandang nyatanya Allah. Apa kata Rasulullah tentang rahasia nur itu? Aku langsung daripada zat. Sedangkan alam dan mukmin itu daripada aku. Maka kenalilah diri ini. Bahwa diri Bapak Ibu zahir dan batin itulah Nur Muhammad.
Alam semesta juga Nur Muhammad, namun kesempurnaan Nur Muhammad yang nyata pada alam semesta, sempurna pada insan itu. Disitulah letaknya nur ala nur. Yang masuk nur, yang menerima juga nur. Yang masuk nur, yang menanti nur. Yang masuk nur, yang menunggu nur. Yang menunggu itu yang mana maksudnya tadi itu? Yang masuk nur, yang menunggu nur. Atau yang lahat tadi itu, bumi itu. Itu yang nur ala nur itu. Tidak kemakannya. Kenapa? Karena insan yang sudah mengenal dirinya, itu yang dikatakan insan kamil mukamil sebagai khalifahnya Allah itu. Hancur dia. Duduk di thariqat. Nah, lihat. Dia memang tidak hilang. Dia memang tidak hancur. Tetapi dirinya itu menyusut, mengering. Ya, kayak ikan apa nama tuh? Ikan salai itu. Tapi tidak menjadi jenglot dia. Menyusut, mengering badannya. Tapi bukan jenglot ya. Atau duduk di terikat tuh. Ya. Dia tidak hancur, dia tidak berbau, dia tidak hilang, tapi badannya mengering, menyusut dia. Itu duduk di terikat. Mengering, menyusut, menyusut. Kemudian duduk di syariat. Sini ya tulis. Duduk di syariat makomnya yang tak mengenal diri, dia tidak hilang, dia tidak hancur, dia tidak memusuk, dia tidak mengering, akan tetapi dirinya itu menjadi bangkai. Ini yang bangkai itu. Orang yang tidak mengenal Allah dirinya itu bangkai itu. Apa kata Rasulullah? Masalul lazina yazkuruna rabbahu wal lazina la yazkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah, yang kenal Allah, dengan perumpamaan orang yang tidak ingat Allah, yang tidak kenal Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Rupanya yang dikatakan orang hidup itu adalah orang ingat, orang yang kenal Allah. Itulah orang yang hidup sebenarnya. Tapi orang yang mati itu adalah orang yang tidak ingat Allah. Orang yang tidak ingat Allah itu yang mati itu. Walaupun dia bisa memandang, bisa dia mendengar, bisa dia berkata, bisa dia berjalan, makan betambuah lalu bakar buang ayel lasuh, tapi tak ingat Allah, itu mati itu. Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayyit kal hayawan dunal baqara fahuwal hinzir. Siapa yang napas yang keluar masuk nih, napas yang turun naik ini, tidak ingat dia kan Allah, tak sadar dia. Siapa yang nyata sempurna pada dirinya, tak ingat dia itu. Maka itu sebenarnya adalah bangkai. Bangkainya itu seperti bangkai hewan, tapi hewannya itu bukanlah sapi, akan tetapi adalah babi. Maka ketika dia mati itu bangkai itu. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Pilihlah. Nggak ada pilihan di situ. Maka baik-baik kita mengenal Allah tuh. Patuh aja kita mengenal Allah tuh. Ini maunya Allah. Ya, maunya Allah di situ. Ya, yang penting selamat aja kenal ya dan diri. Siapa yang sudah kenal dirinya, disitulah dirinya itu udah betul-betul karam di situ. Disitulah dirinya itu gaib. Diri yang nggak pernah ada, yang ada hanya Allah cuma di situ. Hilang pengakuan di situ Bapak Ibu. Jadi ilmu tauhid ini bukan ngaku-ngaku. Kadang orang menyimpulkan kaji sendiri, oh ngaku-ngaku Tuhan. Belum ngaku-ngaku Tuhan. Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, innani anallah. Orang yang tidak ada, pernahkah dia ngomong? Orang yang tidak ada, pernahkah dia mengatakan dia hidup? Orang mati mana pernah dia bisa ngomong Bapak Ibu kalau udah mati? Yang hidup itu Allah. Kalau yang hidup itu hanya Allah. Siapa yang mengatakan dirinya Tuhan? Ya Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Ada paham kita ya? Diam aja di situ. Kalaupun menyebut, turunkan pada insan. Panggillah udah, panggillah bini, ya kan? Sayang, tak pula namanya. Agia sih lah taruh. Tapi kita sadar yang kita panggil itu siapa tuh. Itu maksud Ustadz tuh. Supaya
kita tidak lagi menyandingkan diri kita dengan Allah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyandingkan diri dengan Allah, padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Nah, yang ada tuh Allah. Kalau ada yang menyandingkan dirinya dengan Allah, itu ngaku-ngaku tuh. Ngaku padahal nggak ada tuh. Itu yang sok tahu tuh. Sok lebay dia dengan Tuhan. Sok dekat. Itu dia yang jadi Fir'aun nanti itu. Jadi ini saja Bapak Ibu, udah panik aku nih ya. Faril ali ta'buluhnya maha. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu, kesempatan dan anugerah Allah kepada kita, sehingga kita paham siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.